Perkenalkan, nama saya Indah Lestari S. Abbas. Dan saya Bagus Setio Raharjo. Baik, sini saya akan memberikan tutorial atau penjelasan tentang cara penginstalan sistem operasi Linux, yaitu distro Kali Linux. Sebelum melakukan penginstalan, kita download dulu file ISO-nya. Kita cari Kali Linux. Nah, oke, setelah terbuka webnya, kita cari yang Kali Linux download. Nah, di sini kita pilih yang Kali Linux 64 bit. Tapi kita tidak akan download di sini karena file ISO-nya sudah ada. Oke, kita langsung mulai saja penginstalan tutorial penginstalan iOS Linux distro Kali Linux. Nah, di sini saya akan menginstal di VirtualBox. VirtualBox itu adalah software untuk penginstalan software atau penginstalan iOS. Maksudnya mensimulasikan cara penginstalan iOS. Kita buka VirtualBox-nya. Nah, ini VirtualBox. Di sini langsung saja kita pilih baru. Nah, untuk nama projectnya kita tulis saja kami. Nah, untuk tipenya kita pilih Linux dan versinya kita pilih pada Linux 64 bit. Karena kebetulan tipe sistem Windows saya itu 64 bit. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kapasitas memorinya kita pilih 2 GB. Kita pilih 2 GB. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembuatan harddisknya kita pilih virtual saja. Terus kita next. Ini juga sama, kita next saja. Ini juga sama, kita next. Nah, untuk partisinya harddisk partisinya kita pilih yang 16 GB. Ini sangat rekomendasi sekali kita buat. Nah, ini projectnya sudah jadi. Terus kita mulai saja. Nah, untuk kelebihan VirtualBox sendiri itu adalah kita tidak perlu repot-repot lagi harus punya hardware fisiknya ya untuk menginstal. Jadi di sini kalau teman-teman masih takut atau masih ragu untuk menginstal berpindah iOS dari Windows ke Linux, ini bisa diuji coba atau disimulasikan di VirtualBox. Oke, kita pilih dulu ISO-nya. Dan kita mulai. Nah, di sini kita sudah masuk di tampilan boot menunya. Ini kita akan pilih grafik install sama grafik install sih sebenarnya sama fungsinya, tapi kalau grafik install itu dia tampilannya lebih memudahkan ketimbang install. Jadi kita pilih grafik install saja. Kita next.
Nah, di sini sudah masuk tampilan bahasa. Kita pilih bahasa Inggris saja. Next, kita next saja. Terus untuk lokasi atau country, kita pilih Indonesia. Karena di sini tidak ada opsi Indonesianya, negara Indonesia, jadi kita pilih order dulu. Terus kita masuk di Asia. Terus nah ini ada Indonesia, kita pilih Indonesia. Untuk default lokasi settingnya kita pilih United States saja, kita next. Terus untuk key map to use ini kita pilih American English saja, kita next. Kita tunggu, prosesnya agak sedikit lama ya, sedang membuat menuju ke lokasi partisi. Sebentar melakukan konfigurasi networknya. Oke, untuk hostname-nya kita pilih kali saja ya. Kita next. Untuk domain name-nya kita kosongkan saja. Kita next saja. Nah, untuk passwordnya kita pilih password yang mudah diingat saja. Saya rekomendasikan sama teman-teman untuk bisa memilih password yang gampang dan mudah diingat. Oke, setelah sudah diisi passwordnya, kita next saja. Untuk pemilihan lokasi kotanya kita pilih sentral, karena kebetulan kami berada di Sulawesi ya, jadi sentral. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita sudah masuk di partisi method. Nah, di sini saya memilih pembagian partisinya secara manual, karena supaya kita bisa lebih mudah mengetahui dan mudah diingat. Jadi terserah dari teman-teman juga sih, kalau mau pilih yang otomatis ada, ini tinggal tekan enter saja, ini langsung otomatis, tapi saya lebih memilih ke manual. Nah, ini partisi VirtualBox harddisknya itu 17,2 GB. Nah, ini yang akan kita bagi dua. Kita bagi partisi swap sama partisi root. Nah, untuk penginstalan Kali Linux sendiri, distro Kali Linux sendiri itu membutuhkan dua partisi, yaitu partisi swap sama partisi root. Jadi kita bagi dulu ya, ini partisi. Next, create new partition table. Yes. Nah, ini untuk pembagian partisi kita buat partisi swapnya dulu. Next, create new partition, next. Nah, di sini untuk partisi swapnya kita pilih 2 GB saja, karena partisi swap itu adalah virtual memorinya. Itu kalau di iOS Windows, sistem operasi Windows itu kayak partisi C-nya. Nah, kalau di Linux partisi swap itu ya kayak partisi C-nya gitu. Oke. Terus kita next saja. Kita pilih logical.
terus next saja, beginning, dan next. Nah terus untuk use as nya kita ganti ke swipe area karena 2 GB tadi kita proporsikan sebagai partisi swipe. Oke, kita next. Setelah ini sudah swipe area, terus kita down saja, down setting up the partition. Continue. Nah ini partisi swipe-nya sudah ada ya, partisi swipe-nya. Nah sisanya 15,2 GB itu kita buat partisi root-nya. Oke, kita continue, create new partition, next. Kita next saja, terus ini juga kita pilih primary, next. Nah untuk mount point-nya kalau tandanya itu slash berarti dia menunjukkan bahwa ini partisi rootnya. Jadi kita down setting up the partition saja. Oke, untuk pembagian partisinya sudah selesai. Sekarang kita pilih finish. Ini ada pertanyaan, apakah Anda akan membuat kita pilih yes tadi. Nah, kita tunggu beberapa saat karena prosesnya ini memakan waktu yang agak lama, jadi mungkin akan dipercepat ya. Jadi saya akan kembali lagi. Ya, dan sedikit lagi proses penginstalannya selesai. Dan oke, di sini ada pertanyaan apakah akan menggunakan network mirror atau tidak. Kita pilih no saja, next. Kita tunggu sebentar, sementara proses. Sementara proses penginstalan selesai, jadi kita tunggu saja dulu sambil minum kopi. Saya rekomendasikan sih menginstal sambil minum kopi, itu memang luar biasa bagi yang pencinta kopi.
karena kopi itu apa ya, minuman yang memberikan inspirasi bahwa tidak selamanya kopi itu pahit. Cie. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah Udah pada ini atau? akan master boot recorder? Kita pilih yes saja. Next. Nah, di sini kita pilih yang virtual box. Kita next. Sebentar lagi proses penginstalannya selesai. Oke, ini proses finishing the installation. Agak Inggris sedikit gitu guys, supaya dilihat kayak barat-barat, tapi jangan ke barat-baratan ya. Si proses running. Kita tunggu sejenak. Kalau kopinya teman-teman udah habis, silahkan dibuat ulang kopinya. Sementara proses finishing. Tampilan cuma di dalam kotak ini. Bisa. Nah, ini proses penginstalannya sudah selesai. Kita continue saja, kita next. Saat lagi proses penginstalannya selesai. Kita melakukan proses running. Saya harap untuk sabar menunggu ya. Proses penginstalannya sudah selesai.
sebentar lagi kita masuk di tampilan desktop dari Kali Linux. Cuma gini pakai skala kanan tadi. Oke, sebentar lagi kita masuk. Kita login dulu. Masukkan username sama passwordnya. Sekarang kita tunggu beberapa saat. Nah, kita sudah masuk di tampilan desktop dari Kali Linux. Nah, ini adalah tampilan desktopnya. Tampilan yang begitu sederhana. Ini ada tombol menunya. Kita lihat ada banyak aplikasi dan ada banyak juga tools yang tersedia di Kali Linux. Nah, mungkin cukup sekian tutorial atau cara penginstalan iOS Kali Linux, iOS Linux, distro Kali Linux melalui VirtualBox. Saja sekian dari kami. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.